Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab kedua. Di bab kedua kita membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan membahas mengenai pembukaannya. Sebelum kita bahas, akan Ibu bacakan dulu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pada alinea pertama ini terdapat pengakuan mengenai hak kodrati untuk merdeka. Apa hak kodrati itu? Hak kodrati adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hak yang melekat pada manusia. Nah, pada alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Dengan demikian, praktik penjajahan sungguh mengancam hak kodrati untuk merdeka. Bangsa yang terjajah merasakan penderitaan dan penindasan yang sangat berat. Adapun praktik penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan patut untuk dihapuskan dan ditiadakan. Berdasarkan alinea pertama ini, bangsa Indonesia mempunyai suatu tugas mulia, yaitu selalu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa yang terjajah. Lanjut ke alinea kedua. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjabarkan penilaian para pendiri bangsa, yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Adapun jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Adil dan makmur itu merupakan cita-cita yang hendak dicapai Indonesia. Di Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Lanjut ke alinea ketiga. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi di sini terlihat hubungan antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pernyataan proklamasi dalam alinea ketiga tersebut tidak dapat dilepaskan dari alinea pertama dan kedua. Artinya, pernyataan proklamasi tersebut menjadi sangat penting karena menjadi titik kulminasi atau puncak tertinggi dari tindakan hukum untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Adapun pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di sini kita melihat bahwa bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Ya, ini tercermin dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada kalimat juga yang memuat pernyataan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Adapun nilai kodrat tersebut turut menjadi asas bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Lanjut ke alinea keempat. Nah, dalam alinea keempat ini ada beberapa makna yang terkandung di dalam alinea keempat. Di dalamnya ada tujuan negara, ketentuan pembentukan undang-undang dasar, bentuk dan norma negara, serta dasar negara. Nah, untuk alinea keempat ini akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.